Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Alfandri Rambe, NPM 2208260011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan adiposa pada blok Basic Endocrine and Metabolism System. Sebelum kita ke penjelasan, marilah kita membaca doa pembuka majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa amalan salihah. Baiklah, kita lanjut ke penjelasan jaringan adiposa. Jadi definisinya yaitu jaringan ikat khusus yang berfungsi utama menyimpan energi dalam bentuk lemak sekaligus berperan sebagai bantalan mekanis dan pengatur metabolisme tubuh. Jadi jenis-jenis adiposa tisu ini ada dua. Yang pertama itu ada white adipose tissue atau WAT atau jaringan adiposa putih. Dia dominan pada orang dewasa, kemudian fungsi utamanya untuk penyimpanan energi, isolasi panas, dan bantalan organ. Yang kedua, sel lemak berisi satu droplet lipid besar atau unilokular, sehingga nukleus terdorong ke tepi. Yang ketiga ada fungsinya itu berperan dalam sekresi hormon seperti leptin, adiponektin, dan resistin. Yang kedua, brown adipose tissue atau jaringan adipose coklat. Dia lebih banyaknya pada bayi, berkurang pada dewasa, kemudian fungsi utamanya sebagai termogenesis atau produksi panas tanpa menggigil melalui protein OCP1 pada mitokondria. Sel lemak berisi banyak droplet lipid kecil atau multilokular dan kaya mitokondria sehingga warnanya coklat. Nah, selanjutnya fungsi adipose tissue yang pertama itu sebagai energi cadangan untuk menyimpan trigliserida yang bisa dipecah jadi asam lemak dan gliserol saat tubuh butuh energi. Yang kedua ada isolasi dan bantalan mekanik untuk melindungi organ vital, misalnya ginjal, bola mata, kemudian menjaga suhu tubuh. Yang ketiga ada regulasi endokrin untuk menghasilkan hormon dan sitokin yang mengatur nafsu makan, sensitivitas insulin, metabolisme, dan inflamasi. Yang keempat sebagai termogenesis atau BAT atau brown adipose tissue, dia panas, untuk menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Kita lanjut ke distribusinya. Yang pertama ada white adipose tissue. Dia dominan di bawah kulit atau subkutan, sekitar organ dalam atau visceral fat, kemudian pada rongga sumsum tulang. Selanjutnya brown adipose tissue, dia terutama pada bayi di daerah leher, sekitar ginjal, dan interscapular. Pada dewasa hanya tersisa sedikit. Kita lanjut ke relevansi klinis. Jadi ada tiga. Yang pertama itu obesitas, yaitu penumpukan jaringan adiposa putih, terutama visceral, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, dan aterosklerosis. Yang kedua ada lipodystrofi, yaitu kelainan distribusi lemak tubuh. Yang ketiga ada asesia, yaitu penurunan drastis jaringan adiposa pada penyakit kronis. Untuk peran imunologisnya sendiri, jadi adipose tissue ini bukan cuma tempat simpan lemak, tapi juga bagian dari sistem imun. Dia mengandung makrofag, limfosit, dan sel imun lain yang bisa melepaskan sitokin proinflamasi, misalnya TNF-alfa dan IL-6. Ini sebabnya obesitas sering dikaitkan dengan inflamasi kronik derajat rendah. Selanjutnya, membahas singkat tentang pemeriksaan penunjangnya. Jadi, pemeriksaan penunjang dari jaringan adiposa ini, ada yang pertama itu MRI sebagai gold standarnya. Dia untuk menilai distribusi lemak subkutan dan visceral tanpa radiasi. Yang kedua ada CT scan untuk mengukur ketebalannya. Yang ketiga ada DEXA sebagai analisis komposisi tubuh total. Kemudian USG untuk menilai ketebalan lemak subkutan dan visceral. Yang terakhir ada PET-CT yaitu untuk menilai aktivitas metabolik brown adipose tissue atau BAT. Oh, baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang jaringan adiposa dari saya. Ini referensi yang saya dapatkan. Yang pertama ada Childs, BG, Baker, DJN, Kirkland, JL tahun 2025, Adipose Tissue, Aging, Implication for Metabolic Health and Lifespan. Yang kedua itu ada PJ, J. Sarfari, Akas, Sun, W. et al. Tahun 2025, Towards a Consensus
Atlas of Human and Most Adipose Tissue at Single Cell Resolution. Kemudian yang ketiga ada Raghupanthi R. Gupta RKN Rosen ed. tahun 2025 Selective Remodeling of the Adipose Niche in Obesity and Weight Loss. Mungkin itu saja yang bisa dapat yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.